Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya JR Newman di Airgun Show Indonesia. Pada kesempatan kali ini di Airgun Show Indonesia kita akan membahas mengenai tune up. Untuk teman-teman yang hobi dengan senapan multi pump atau senapan uklik ya, pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah yang namanya tune up atau pembersempitan volume tabung angin. Nah, jadi sebenarnya tune up itu apa sih? Ini di sini saya punya tabung V5 ya, tabung V5 OD25 yang nanti kita akan jadikan bahan percobaan kita untuk dilakukan tune up. Jadi tune up itu sebenarnya adalah ini kita bisa pinggirin dulu aspen atau valve-nya, kita nggak pakai. Tune up adalah pempersempitan tabung atau pempersempitan volume tabung angin ya. Tujuannya adalah untuk mencapai tekanan atau PSI tertentu dengan sedikit pompaan. Jadi kalau seandainya di tabung-tabung standar itu kita bisa capai katakanlah 50 PSI dengan 10 kali pompa. Dengan tabung tune up kita bisa capai PSI yang sama 50 PSI hanya dengan 4 atau 5 kali pompaan. Jadi sebenarnya tune up itu adalah sebuah proses untuk mempersempit tabung angin. Jadi supaya volume daripada tabung angin itu kecil, jadi dia lebih cepat penuh, lebih cepat dicapai tekanan atau PSI angin yang kita inginkan. Oke, kita akan langsung praktekkan bagaimana cara untuk melakukan tune up. Ini saya sudah buka tabung V5 atau tabung V5 saya. Tabungnya bisa ukuran berapa aja, ini saya pakai yang 25. Kalau seandainya teman-teman tabungnya pakai yang OD22 itu nggak masalah. Proses dan langkah-langkahnya sama aja. Juga mau pakai yang double seal atau triple seal seperti ini nggak masalah. Atau mau pakai tabung standar sekalipun yang sealnya cuma satu itu juga nggak jadi masalah. Oke, langkah awal kita buka dulu tabung anginnya. Nanti yang akan kita tune up, yang akan kita persempit ruang anginnya adalah di bagian ininya, bagian yang besarnya. Ini adalah rumah valve-nya, ini adalah tabung anginnya. Kita singkirkan dulu per dan juga rumah valve-nya. Kemudian hal pertama yang harus kita siapkan adalah selang. Ini ada saya pakai dua jenis selang karena ketebalannya berbeda. Untuk rumah inlet yang di sisi rumah inlet nanti saya akan bongkar dan jelaskan. Itu saya akan pakai selang jenis ini ya. Ini selang polyethylene atau selang PU. Sebenarnya selangnya bisa selang apa aja, nggak harus selang seperti ini. Yang penting tingkat ketebalannya sesuai. Juga nanti kita akan pakai tabung selang air biasa seperti ini. Oke, pertama kita akan lakukan pengukuran sepanjang apa nanti selangnya ini akan kita potong dan kita masukkan ke dalam tabung. Yang bagian pertama yang harus kita persempit ruangnya adalah celah di antara rumah inlet. Rumah inlet itu yang ini ya, rumah inlet itu yang kuningan melingkar ini. Di situ di pinggirannya sebelum ke dinding tabung itu ada celah sedikit. Itu harus kita persempit dengan selang yang agak tipis ya. Di sini saya pakai selang PU ini. Cara pengukurannya kita bisa gunakan lidi. Sebenarnya kita bisa gunakan sigmat atau kaliper, tapi lebih mudah menggunakan lidi kalau menurut saya. Caranya mudah. Ini kita selipkan di celah antara dinding tabung dan juga rumah inletnya. Seperti itu. Kalau udah mentok sampai belakang, sampai bawahnya, baru kita tekuk. Nah, kita tekuk sampai kita bisa rasakan ada patahan atau tekukan di batang lidinya. Nah, seperti ini ya. Ini kita bisa lihat ada lekukannya di sebelah sini. Itu kita patahin aja. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu kalau kedalaman celahnya itu segini. Jadi nanti selang yang PU-nya ini, selang yang lebih tipisnya ini kita potong seukuran dengan lidihnya ini. Ini kita simpan jangan sampai hilang, ini penting. Kemudian yang kedua adalah kita akan ukur jarak dari ujung rumah inlet sampai dengan ujung drat tabungnya. Jadi caranya sama seperti tadi, cuma bedanya lidihnya ini kita sentuhkan, kita pentokin sampai ke
bagian luar rumah inletnya ya, di bagian sininya. Jadi jangan sampai mentok ke dalam celahnya lagi. Nah, seperti itu. Kalau udah mentok, kita cari, kita bisa tandain pakai kuku kita ujung gradnya itu, ujung luarnya itu sampai mana. Nah, misalkan sampai sini, kita bisa tahan di situ. Ini ada gorinya, lupa saya keluarin. Nggak masalah. Nah, jadi ujungnya itu sampai sini ya. Ini bisa langsung kita patahin aja. Nah, seperti itu. Jadi ini jarak antara rumah inlet sampai dengan ke bagian luar drat tabungnya. Seperti itu. Jadi jaraknya seperti ini. Tapi ini belum selesai. Khusus untuk ruang angin yang di atas setelah rumah inlet, itu kita harus ukur lagi dengan rumah valve-nya. Jadi caranya adalah lidi yang tadi sudah kita ukur untuk mengukur jarak antara rumah inlet sampai dengan ujung drat, kita pegang lagi, kita pentokin sampai ke ini ya, ke badan rumah valve-nya. Kemudian kita miringkan sedikit, kita lihat sampai di ujung mana lidi ini bertemu dengan ujung drat. Misalkan sampai sini, kita bisa tahan pakai kuku kita, kemudian kita patahin. Nah, bagian yang menyentuh tabung yang ini bisa kita buang. Ini kita buang. Jadi jarak yang harus kita ukur nanti untuk selang di bagian rumah valve, rumah inlet maksud saya, sampai dengan ujung drat itu panjangnya segini. Jadi kita dapat dua ukuran. Ini untuk sisi di antara rumah inlet dan dinding tabung. Ini untuk di atas rumah inlet yang nempel ke dinding tabung. Oke, langkah berikutnya adalah untuk pemotongan selangnya sendiri. Ini kita sudah dapat dua ukuran ya, yang panjang ini untuk panjang dari sisi rumah inlet, yang ini adalah untuk di atas rumah inlet. Jadi kita potong dulu pertama yang untuk sisi rumah inletnya. Kita pakai yang agak tipis. Untuk yang agak tipis saya pakai selang PU ini. Kita sesuaikan panjangnya seperti itu. Kalau udah sesuai bisa kita tandain dulu. Kita bisa tandain pakai spidol misalnya. Sampai situ ya. Baru kemudian kita potong. Oke, ini selang PU-nya sudah selesai saya potong. Kemudian kita lanjut ke selang biasanya. Ini kita pakai yang agak pendek ukurannya. Kita sesuaikan. Kita kasih tanda. Situ. Baru kita potong lagi. Oke, sudah selesai saya potong. Yang di kanan saya ini untuk celah rumah inlet dan yang di kiri saya ini untuk di atas rumah inletnya. Oke, sekarang untuk pemasangannya sendiri. Ini kita bisa pinggirkan dulu. Kita buka rumah inlet ya, menggunakan obeng flat atau obeng minus ya. Oke, ini udah terbuka dan kita akan memasukkan selang PU-nya ini, selang yang tipisnya ke bagian luarnya. Kita akan bungkus bagian luar ini dengan selang PU-nya. Oke, seperti ini penampakannya setelah kita pasangkan ke rumah inletnya. Berhubung lingkar dari selang PU-nya ini nggak sesuai, nggak sama dengan lingkar luar dari rumah PU, rumah inletnya. Jadi ini saya potong sedikit, dilebarkan baru dimasukin. Dan untuk mengisi ke kurangan atau celahnya ini ya, ini kan ada kekurangannya. Jadi saya potong lagi selang PU-nya supaya bisa sesuai dengan seperti itu. Jadi ini masih ada celah sedikit sebenarnya, tapi nggak masalah. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita bisa pasangkan lagi ke tabungnya. Kita masukin seperti itu.
Kita dorong. Seperti itu ya. Kemudian kita kencangkan lagi dengan obeng flat. Oke, seperti itu. Setelah selesai penampakannya, jadi bagian tepiannya di celah antara rumah inlet dan juga dinding tabung angin itu rapat karena sudah kita kasih selang ya. Kemudian langkah berikutnya bisa kita masukin lagi selang untuk bagian atas tabung inletnya. Nah, berhubung ini, jadi teman-teman semuanya kalau seandainya ukuran ukuran selangnya sudah sesuai atau bisa cari ukuran selang yang sesuai, itu nggak perlu dibuka lagi selangnya, bisa langsung masukin aja. Kalau udah sesuai tinggal potong. Tapi ini berhubung ukurannya lagi-lagi nggak sesuai, terlalu besar diameter dari selangnya, jadi ini harus kita potong lagi. Oke, seperti ini jadinya setelah selesai dipotong. Jadi ini ada bagian yang saya buang. Tujuannya adalah agar ini bisa diameternya jadi lebih kecil ya, supaya bisa masuk ke bagian dalam tabung ini. Ini setelah selesai dipotong, bisa langsung kita masukin aja. Oke, ini udah masuk ya bagian terakhirnya. Tapi menurut saya, jadi sebenarnya goalnya atau tujuan utamanya dari melakukan tune up ini adalah memperkecil ruang angin sesempit mungkin. Kita hanya cuma menyisakan ruang untuk per untuk penahan inletnya ya, per untuk penahanan gurlinya atau ya inletnya seperti itu. Tapi ini berhubung saya rasa masih ada ruang cukup luas di antara per dan juga di antara selangnya, jadi saya rasa saya masih akan persempit lagi dengan selang yang lebih kecil. Di sini saya punya selang dengan ketebalan yang lebih tipis ya, selang yang lebih tipis. Saya akan potong sesuai dengan diameter pada pernya, kemudian saya akan coba masukkan lagi ke dalam tabungnya. Oke, ini sudah selesai, sudah didapatkan tingkat kerapatan yang saya inginkan. Itu celah di antara per dan juga selangnya sudah cukup rapat. Ini kita bisa pasang kembali, kemudian kita akan tes di luar bagaimana perbedaan tabung ini sebelum dan sesudah di tune up. Sekarang kita akan mencoba bagaimana dampak dari tabung tune up dan sebelum tune up pada senapan angin. Ini saya pakai Sapinova sebenarnya, Sapinova saya udah full upgrade jadi bentuknya ball pop. Ada beberapa juga bagian yang saya modifikasi. Juga untuk media pengujiannya, berhubung saya belum punya chronograph, jadi di sini saya pakai kaleng bekas cat. Bekas cat bagian bawahnya saya potong terus saya susun. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perbedaan impact dari senapan dengan tabung yang belum di tune up, tabung standar, juga setelah di tune up bagaimana perbedaan dari impactnya. Masing-masing saya akan lakukan 3 kali pompaan. Saya menggunakan mimis Canon Dome Expert dengan jarak nggak deket ya, lebih ke ditodong sebenarnya. Ini tembakan pertama untuk tabung sebelum di tune up. Kita bisa lihat di situ ada dent, ada penyok sedikit, tapi nggak sampai bolong. Kita akan coba tembakan sekali lagi. Sama dengan 3 kali pompaan. Dan peluru yang sama juga saya masih pakai Canon Expert Dome. Dan ini dia hasilnya. Jadi dari 2 tembakan cuman penyok aja ya, nggak ada yang sampai bolong.
Dan ini beberapa hari setelahnya, jadi tabungnya udah saya tune up, terus saya pasang lagi juga ke senapan saya. Juga sekaligus di senapannya saya lakukan sedikit lagi modifikasi di handle-nya. Tapi nggak modifikasi yang lain ya, nggak modifikasi laras atau lain, cuman untuk bagian handle di stang pompanya aja. Metode pengujiannya masih sama, saya gunakan bagian bawah bekas kaleng cat. Itu saya lapis beberapa lapis, lalu saya rekatkan dengan isolasi ya. 3 kali pompaan dengan mimis yang sama, Canon Dome Expert juga dengan jarak yang sama. Ya, ini dia hasil dari tembakan pertama tabung setelah di tune up. Di situ kita bisa lihat lapisan pertamanya bolong, kemudian di lapisan keduanya ada dent atau ada penyok cukup dalam tapi nggak sampai bolong. Jadi tembus lapisan pertama, juga impact dent di lapisan keduanya untuk tembakan keduanya supaya lebih yakin. Ya, untuk tembakan keduanya hasilnya juga sama, bolong di lapisan pertama, kemudian ada penyok lapisan kedua. Oke, itu dia tadi kita bisa lihat sendiri bagaimana perbedaan tabungnya, powernya ya setelah dan sebelum di tune up cukup signifikan menurut saya. Jadi menurut saya untuk tabung tune up ini sendiri cukup efektif untuk mengurangi jumlah pompaan dalam upaya mencapai PSI yang kita inginkan, tapi sayangnya untuk sekarang ini masih banyak teknisi senapan angin atau bahkan praktisi-praktisi senapan angin yang masih salah dalam melakukan tune up. Biasanya mereka tune up diselipin selang 1 kali, terus dipasang lagi, udah menurut mereka itu udah tune up. Itu menurut saya cukup efektif juga untuk mengurangi jumlah pompaan, tapi masih belum optimal. Jadi dari prinsip daripada tune up itu sendiri mempersempit sesempit-sempitnya ruang atau volume tabung angin untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal seperti itu. Ya, saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita membahas mengenai tabung tune up. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian. Selalu saya ingatkan untuk mengutamakan etika dan keselamatan ketika menangani senjata angin Anda. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Saya JR Newman mengudara dari Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Salam, satu laras.